Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa man ittaba'ah. Baik. Hari ini kita akan bahas tentang idgham. Kenapa ada bab yang secara khusus membahas tentang ini? Karena orang Arab dalam bahasa mereka ketika melihat susunan huruf-huruf hijaiyah pada suatu kata tidak mudah melafalkan setiap huruf. Ada beberapa huruf yang jika dilafalkan bersebelahan menimbulkan kesulitan. Ada beberapa huruf yang ketika dilafalkan mudah. Namun pada dasarnya apa yang kita lihat pada suatu kata dalam bahasa Arab, kita harus melafalkan sesuai dengan huruf yang terdapat di situ. Jika kita melihat huruf ba, kita harus melafalkan ba. Jika kita melihat huruf jim, kita harus melafalkan jim. Jika kita melihat huruf shin, kita harus melafalkan shin. Nah, ada beberapa huruf yang ada dua huruf, kemudian bersebelahan. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Seharusnya kita melafalkan yang sukun kemudian berharokat. Namun jika kita melafalkannya dengan cara seperti itu, menyebabkan kesulitan. Oleh karena itu orang Arab tidak memberlakukan semua huruf secara pelafalan dengan sebagaimana mestinya. Secara dasarnya itu apa? Contoh misalkan saat kita melihat kata yaktubu, ada huruf apa aja? Ya, kaf, ta, ba. Maka yang akan kita lafalkan adalah huruf ya, ka, ta, ba. Tidak ada yang boleh dihilangkan dari keempat huruf ini. Itu pada dasarnya melafalkan huruf, setiap huruf tepat pada makhrajnya. Iya, makhrajnya di mana? Pangkal lidah. Kemudian kaf, pangkal lidah. Ta, ujung ba, dua bibir, nggak merapatkan dua bibir. Nah, saya kita melafalkan dia bentuk tengah lidah. Ya, pangkal lidah, ka, ujung lidah, tu, bu, dua bibir. Namun ada beberapa kata meskipun terdiri dari 5 huruf, kenyataannya saat dilafalkan kita cuma melafalkan 4 huruf. Ada yang dihilangkan. Contoh, saat kita ingin melafalkan wal yaktub bainakum, wal yaktub bainakum. Kalau Ustaz mengatakan yaktub bainakum, ada huruf apa aja? Dari yang kalian dengar, banyak ada berapa? Ada 1. Kemudian bertasdid, wal yaktub bainakum, tubainakum. Dari yang apa yang kalian dengar banyak cuma ada 1, tapi ternyata di tulisannya ada berapa? Ada 2. Harusnya kalau ada 2 ba kita lafalkan dua-duanya. Tuba kan banyak sukun. Kalau ba sukun kita kol-kolahin. Bainakum itu hukum asalnya. Tapi karena sulit, tubainakum digabungin dari 2 menjadi 1 ba yang bertasdid, yang ditasdidkan. Tubainakum. Gitu. Kalau selain orang Arab mendengar kata itu, mereka akan mengira banyak cuma ada 1. Tapi itu orang Arab bagaimana mereka memberlakukan bahasa mereka, yang itu pun diterapkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau mereka menemukan 2 jim, nggak akan 1 jim dikol-kolahin kemudian dilafalkan setelahnya. Kalau mereka menemukan 2 dal, nggak akan dikol-kolahin meskipun ini dalam bahasa sehari-hari mereka. Mesti misalkan ada yang bertanya kepada sahabatnya, Aina Muhammad? Qad dakhala, enggak. Qad dakhala ilal bait misalkan. Mana Muhammad? Udah masuk rumah. Enggak bakal bilang qad dakhala ilal bait. Enggak. Bilangnya cuma 1 dal. Qad dakhala ilal bait. Meskipun itu bahasa Arab biasa, bukan Al-Qur'an. Jadi hukum ini bukan hanya terdapat di dalam Al-Quran. Jadi hukum ini ada bukan karena ada Al-Quran, tapi memang orang Arab memberlakukan bahasa mereka seperti itu. Dan ada huruf yang tidak dilafalkan karena alasan dari udah keduanya berasal dari satu makhraj, jadi dan ada terdapat dalam beberapa sifat dimudahkan pelafalannya digabungi.
Itu tadi kan yang pertama hurufnya sama. Kemudian yang kedua berasal dari satu makhraj, kemudian digabungkan pelafalannya. Kemudian ada alasan karena dua huruf ini makhrajnya berdekatan. Apa aja yang dekat misalkan? Kayak lam sama ro. Kemudian apa lagi? Ta sama to dekat. Ta sama to satu. Makhraj. Itu apa lagi? Ka. Namun apa yang tadi saya sampaikan tidak diberlakukan ke semua huruf yang berasal dari satu tempat atau berdekatan makhrajnya. Itu terbatas pada beberapa huruf saja. Jadi tidak diberlakukan ke semua huruf hijaiyah. Itu. Apalagi dalam riwayat Hafiz an Asim terbatas di beberapa huruf. Kalau misalkan kalian melihat contoh huruf yang tidak diidghamkan, jim ke shin, meskipun berasal dari satu makhraj. Begitu juga shin ke jim. Kita tidak mengidghamkan shin ke jim. Itu meskipun berasal dari satu makhraj. Kemudian idgham secara garis besarnya terbagi menjadi dua. Idgham secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan idgham kamil. Yang kedua, idgham naqis. Maksud dari idgham kamil adalah mempraktekkan idgham secara sempurna, penerapan idgham secara sempurna. Artinya peleburan huruf hijaiyah ke dalam huruf hijaiyah secara sempurna. Masih ingat huruf itu komponennya dua, apa aja? Huruf itu punya dua komponen, makhraj sama sifat. Nah, jika saat dileburkan secara sempurna, maka makhraj dan sifat hilang. Nah, saat kita leburkan huruf ke dalam huruf, kita leburkan dua komponennya, makhraj, sifat. Itu kalau sempurna. Tapi saat idgham naqis artinya peleburan huruf ke dalam huruf tidak sempurna, artinya naqis itu apa? Kurang. Tidak sempurna, tidak semuanya dileburkan. Maka kita akan menyisakan dari dua komponen yang terdapat pada huruf itu satu hal saja, yaitu sifatnya. Sifatnya. Jadi ada sifat huruf yang kita sisakan dari huruf yang dileburkan. Supaya lebih jelasnya nanti di setiap bagiannya, Ustaz. Jelaskan artinya apa? Idgham secara garis besar ada dua, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Dan masing-masing ada tandanya di dalam mushaf. Kalau yang sempurna tandanya hurufnya bertasydid. Kalau yang tidak sempurna hurufnya tidak bertasydid.